Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Raisa, asisten psikolog di Mind Institute, dan saya juga ditemani oleh Ayu sebagai asisten psikolog junior di Mind Institute, juga Hafia atau kita bisa panggil Via aja ya nanti ya biar cepat gitu ya. Via yang merupakan intern konten di Mind Institute. Hari ini kita bakal bahas tema yang terkait percintaan. Karena bulan Februari bulan cinta meskipun kita upload-nya bener-bener di akhir bulan Februari nih ya kayaknya. Tapi percintaannya nggak ke orang lain, tapi, ke diri sendiri atau, umumnya populernya kita sebut sebagai self love gitu ya. Meskipun, itu sebenarnya menarik nih teman-teman karena kalau, itu istilah populer gitu, tapi waktu kita cari-cari, aku, Ayu, dan Via cari-cari tentang self love ternyata tuh apa ya, kontroversial sebenarnya konstruknya. Karena kenapa sih kontroversial? Karena, apa sih yang dimaksud dengan self love tuh belum ajek gitu, belum jelas. Tapi mungkin kita sedikit kupas, mungkin nggak tuntas, tapi kita singgung, beberapa aspeknya di video kali ini. Juga mungkin kita akan sharing-sharing juga tentang perjalanan self love dalam tanda kutip di Via dan Ayu biar, diskusi kita semakin kaya. Langsung aja mungkin di bagian pertama video ini kita bahas apa sih itu ya, self love itu sebenarnya apa gitu. Nah kalau dari, pemaknaan atau definisi Ayu dan Via kira-kira boleh nggak share pandangan kalian tentang itu? Mungkin kalau di video sebelumnya Via ngomong duluan, sekarang aku mau Ayu yang minta ngomong duluan. Oke silakan Ayu. Oke, menurut aku, self love itu kita bisa terus berproses mencintai kita seutuhnya gitu. Pertama-tama mungkin diawali dengan mengenali diri kita, siapa diri kita, lalu menerima nih kalau misalnya kita tuh cuma manusia gitu, yang punya kelebihan dan punya kekurangan dan semuanya tuh perlu kita kasihi gitu. Self love juga mengenal apa yang kita suka dan tidak kita suka, selain itu mungkin mengenal apa yang kita butuhkan dan tidak kita butuhkan gitu, lalu kita fokus nih, memenuhi apa yang kita butuhkan untuk bisa merawat dan mengembangkan diri, gitu menurut aku. Oke itu kayaknya udah definisi ya. Iya. Oke, thank you Ayu for sharing. Tapi mungkin kalau dari Via ada pandangan atau definisimu sendiri nggak terkait self love bagimu? Mhm. Ya pas lagi aku, ditanya tentang apa itu self love, aku tuh langsung kepikirannya tentang, jadi tuh pernah ada perkataan seorang sahabat Nabi gitu, Heeh. dia itu berkata tentang kalau misalnya setiap diri kita tuh ada haknya, Tuhan kita ada haknya, terus juga Mmm, tubuh kita ada haknya, keluarga kita ada haknya, dan, kita memiliki tugas untuk memenuhi hak-hak tersebut gitu. Nah, tubuh kita ada haknya itu juga misalnya dalam hal kayak, kita juga perlu supaya memberikan makanan yang sehat buat tubuh kita atau memberikan istirahat yang cukup untuk tubuh kita. Dan aku merasa itu juga salah satu bentuk dari, self love gitu ya, bentuk cinta terhadap diri kita sendiri. Dan mungkin nggak cuma sebatas soal fisik aja, tapi juga dalam hal, pemikiran maupun juga perasaan. Jadi misalnya kayak kalau aku lagi stres, bentuk self love yang bisa aku berikan adalah dengan, memberikan waktu yang cukup bagi diri aku untuk beristirahat, sehingga akunya tuh maksudnya nggak yang denial terhadap, enggak stres, aku, langsung aja fokusin aja, kerja aja terus," gitu. Enggak, tapi tetap memberikan waktu untuk diri aku beristirahat, merawat diri aku gitu, jadinya aku bisa, bangkit lagi ke depannya, mungkin kayak gitu sih dari aku. mmm, oke oke oke. I see. Jadi sebenarnya aku menangkap kemiripan gitu ya antara definisinya Ayu yang Ayu sharing tadi, lalu juga Via sharing. Kayaknya tuh, apa ya, yang secara garis umum adalah garis besar adalah sebenarnya self love itu kan bersikap baik ya kepada diri sendiri ya. Cinta itu kan sesuatu emosi positif sebenarnya. Setahu aku tuh love itu termasuk emosi itu ya, tapi kayaknya jangan bahas ke sana deh. Maksudnya intinya adalah love itu kan, manifestasinya atau bentuk perilakunya adalah berbuat baik gitu kan. Dan ini karena ada kata self-nya di depan berarti diarahkan ke diri sendiri. Jadi intinya berbuat baik kali ya, mungkin kalau definisi sederhananya itu berbuat baik ke diri sendiri. Lalu juga, tapi Ayu tadi poin pertama tuh penting sih dalam hal
mengenal diri karena apa yang kita cintai kan harus kita kenal ya. Maksudnya bagaimana kita apa ya bersikap ke siapa gitu kan, tapi kalau kita nggak kenal kan kayak tak kenal maka tak sayang gitu kan sebenarnya basically. Jadi perlu kayaknya masuk akal juga kalau misalnya self love tuh perlu juga diiringi dengan mengenali diri sendiri, karena dengan mengenali kan kita jadi tahu apa sih kekuatan kita termasuk kekurangan kita atau bahasanya flaws gitu, bahasa Inggrisnya flaws gitu ya, ke yang kita mungkin nggak suka gitu. Tapi yang kita nggak suka atau yang kekurangan dari diri sendiri itu ya karena berbuat baik ya diterima gitu, seakan-akan kita apa ya bersahabat dengan itu gitu ya. Terus juga nggak kalah pentingnya juga mungkin di VIA sih ya, banyakkan di penekanan di VIA adalah secara perilakunya gitu ya. Secara perilakunya apa, yaitu ya tadi kalau misalnya fisik berarti menjaga kesehatan fisik dengan makan makanan bergizi maupun juga menyikapi emosi yang muncul gitu ya. Kalau misalnya lagi stres atau apa, kamu berusaha untuk mengolahnya secara apa ya, secara lemah lembut juga gitu ya, bukan yang kayak menghakimi, saya nggak boleh merasakan ini atau saya harusnya begini dan lain sebagainya. Gitu sih mungkin kalau dirangkum. Dan apa namanya, dan self love itu juga mungkin kita bilangnya self love aja kali ya, karena meskipun ya sebutannya agak rancu gitu ya, what is self love, tapi mungkin biar lebih mudah aja pembahasannya kita sebut sebagai self love aja ya ke depannya. Nah, tadi mungkin kita elaborasi lagi lebih lanjut, tapi self love tuh aku pernah dengar gitu loh, kadang self love itu dibilangnya sebenarnya nggak sebaik itu gitu. Karena apa namanya, malah karena terlalu mencintai diri sendiri gitu ya, jadi sama orang lain nggak peduli gitu. Mungkin ini aku mau tanya ke Ayu deh, soalnya Ayu kayaknya udah pernah baca terkait ini gitu. Menurut kamu self love tuh sama nggak sih dengan mementingkan diri sendiri? Oke, kalau dari yang aku baca, kalau misal self love nih yang benar-benar berlebihan banget self love dan dia fokusnya ke diri sendiri terus gitu ya. Dia nggak tahu batasan diri dia gitu ya. Itu mungkin bisa kita sebut sebagai narsisisme. Di mana itu benar-benar fokus pada dirinya sendiri, terus merasa besar, merasa superior gitu ya. Jadi cenderung merendahkan orang lain gitu. Dan di satu sisi juga jadinya dia terlalu fokus sama diri sendiri dan nggak merhatikan kepentingan-kepentingan orang lain gitu. Jadi sebenarnya beda ya, maksudnya mungkin self love di narsisisme itu self love dalam tanda kutip yang sebenarnya semu gitu ya, it's not apa namanya, bukan sesuatu self love yang adaptif gitu kali ya kita bilang ya, self love yang membantu bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Mungkin bahas tentang narsisisme sebenarnya udah ada beberapa videonya di Mind Institute, teman-teman kalau tertarik mempelajari lebih lanjut bisa cek video lainnya terkait kepribadian narsisistik. Karena nggak harus NPD ya, biasanya orang-orang bilang narcissistic personality disorder, tapi narsisisme itu ada sebatas dalam tanda kutip gaya kepribadian aja, atau sampai juga yang sudah mengarah pada gangguan. Dan kalau dari Via, ada nggak yang pengen kamu share terkait sebenarnya self love tuh nggak sama gitu dengan ini gitu? Ada yang kamu mau tambahin nggak? Oke, dari aku sendiri itu paling ngerasa saya bingung miskonsepsi tentang self love itu tuh kalau misalnya disamain antara self love dengan self indulgence atau bagaimana seseorang itu terlalu memanjakan dirinya itu sendiri secara berlebihan. Contohnya tuh ya misalnya orang yang itu suka banget makan makanan junk food misalnya gitu ya. Terus dia mengira bentuk self love itu adalah dengan dia itu tuh selalu makan junk food dan akhirnya padahal sebetulnya itu tuh nggak sehat gitu untuk diri dia. Menurut aku seharusnya self love itu punya batasan-batasan yang sehat untuk diri kita baik secara fisik maupun mental, sehingga kita pun jadinya tubuh kita fisik dan mental itu bisa terjaga dan terawat gitu. Oke, jadi ya sih Vi, mungkin aku mau nambahin juga terkait yang kamu bilang. Berarti kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan sebagai bentuk self love, kalau misalnya itu secara jangka panjang malah merugikan kita dan kesehatan kita, bisa jadi itu bukan self love yang sebenarnya gitu ya. Apalagi dalam konteks misalnya makan makanan junk food gitu, mungkin sesekali ya boleh-boleh aja gitu lah ya, apa namanya, kalau misalnya dalam kondisi terpaksa atau apa. Cuma balik lagi kalau misalnya yang berlebihan dan apapun yang sehat pun, air putih pun juga kalau berlebihan kan juga nggak sehat kan.
Jadi ya balik lagi kalau misalnya endingnya atau secara jangka panjang itu merugikan, bisa jadi kita curiga itu bukan self love yang sebenarnya. Gitu kali ya mungkin, biar nggak terlalu panjang kita lanjut aja kali ya di bagian video selanjutnya terkait, perjalanan dan bagaimana gitu kali ya how to-nya juga yang mungkin teman-teman bisa dapat dari sharing Ayu dan Via terkait perjalanan mereka untuk mencintai dirinya sendiri. Terima kasih, see you di part kedua.